Wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi di sesi kuliah mata kuliah sistem terdistribusi ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir. Kemarin minggu kemarin ada tugas ya. Mungkin untuk mereview pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan coba dulu. Saya akan coba pilih satu kelompok untuk menjelaskan tugas pada pertemuan sebelumnya. Kita lihat dulu absen di sini ada Mas Rizik, Mas Bintang, Mas Usama, Mas Mufid, Mas Raihan, Mas Khalid, monitor, Mas Khalid, Yang ketiga ini nih. Mas Khalid ada di tempat? Oke, kita coba Mas Irfan hadir di tempat Mas. Ada message izin Pak baru join. Oke, Mas Khalid bisa coba memaparkan hasil tugas pada minggu lalu nggak sama teman-temannya, teman-teman kelompoknya? Oke, maaf tidak memungkinkan untuk open mic. Mas Dimas, gimana Mas Dimas? Bisa Mas Dimas untuk menjelaskan pertemuan selanjutnya ada tugas Yang menjelaskan tugas kemarin itu tugas kelompok, Pak ya? ya semuanya tugas kelompok pada mata kuliah ini pokoknya tugas kelompok semuanya. Oh, gitu. Saya kelompok satu sih, sebentar. Saya tanya kelompok saya dulu. Oke, siap Mas. Nah, ini Kelompok Pak, ini langsung dikasih kasih lihat aja plotnya gitu, Pak. hasil lihat aja hasil tugasnya, PDF-nya dijelaskan poin per poin untuk bisa kita mereview pertemuan-pertemuan sebelumnya sebenarnya. Silakan kalau ada yang bisa, persilakan kelompoknya. Kalau soalnya PDF-nya bukan saya yang bikin, Pak. Saya waktu itu Ya, bikin plotnya doang ayo. sih. Saya tanya dulu. Oke, ayo. Ditunggu. Tet, 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 tet. Sebelum kita lanjut ke pertemuan 4 ini, kita mau coba review nih pertemuan-pertemuan sebelumnya karena di mata kuliah ini kita akan full praktikum. Jadi diharapkan bisa mengerti tugas-tugas yang diberikan. Nah, ini ini Pak, izin saya setuju Pak ya untuk tugas yang kemarin. Sebentar.
Permisi Pak, tes tes. Suara gue masuk ya? Silakan Mas, masuk masuk. Oh masuk ya? Oh ini Pak izin share screen Pak ya, yang Ya, untuk tugas kemarin. Nah, udah share screen. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kelompok satu untuk yang tugas kemarin itu pertemuan tiga yang tentang distribusi Docker. Hmm. Nah, untuk yang pertama pendahuluan, kalau ini berisi hasil praktikum mengenai penggunaan Docker. Tujuan dari tugas ini adalah menggunakan Dockerfile untuk membangun image yang lebih kompleks, menjelaskan fungsi environment variable dalam konfigurasi kontainer, lalu menjelaskan mekanisme penyimpanan data dengan volume Docker, dan menjalankan dan menguji aplikasi Flash dengan Docker dan volume dan image harus. Oke. Nah, kan untuk tugasnya langkah pertama kita nge-build Dockernya. Ya, di sini saya masih ada code yang kemarin, code yang kemarin. Nah, nah, itu nanti pakai code-nya nanti Docker, Docker build. Nah, ini nih, Docker. Kalau saya kemarin yang langsung ada logs-nya. Harus itu nanti ya Docker build logs tinggal dijalanin doang ini. Nanti kalau misalkan udah ke jalan, nanti langsung gitu langsung ke buat image. Ini kan saya pakai Docker desktop. Nah, jadi nanti langsung buat buat sini nih. Cari buat sini. Ini untuk kasih image-nya. Terus kemudian kalau misalkan udah dibuat nih, terus tinggal di running doang. Untuk portnya sama kayak yang ditaruh di ini ya APY-nya ya. Misalkan kita taruh port 5000, maka di sini nanti atur 5000 juga. Nah, mana? Ini kan kalau hasil dari selesai bulatnya, terus baru nanti running image-nya nanti kurang lebih kayak gini, kurang lebih kayak gini. Coba saya running aja langsung. eh Sebentar, salah saya. Ini first reward. Nah, ini dia. Nah, ini kan Dockernya kan udah jalan. Terus first ini local, local host 5000. Nah, ketika udah jalan ini nanti baru bisa nih di di dicek di localhost 5000. Berarti itu kalau misalnya udah kayak gini berarti tandanya udah berhasil. Tandanya udah berhasil berarti kontainernya nih jalan nih saya dinamain optimistic pack ini. Berarti kontainernya udah jalan dari komen kita tadi sebelumnya yaitu yang Dockeran port terus ini min d min p itu setting port 5000, pwd itu untuk logsnya. Untuk file taruh mana kan di sini ada nih logsnya. Jadi di sini nanti kecatat semua logsnya kayak misalkan kayak running terus nge-get. Nah, ini nge-get ini of icon ini buat logonya saya nggak masang. Nah, udah sih. Terus ada lagi. Nah, udah nih tadi yang hasil runningnya udah ini untuk logsnya. Lalu untuk kesimpulannya dari praktikum ini kita berhasil membuat sebuah aplikasi Python sederhana dan menjalankannya dalam kontainer menggunakan Docker. Ya, sekian dari kelompok satu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dimas sudah bisa bersedia untuk menjelaskan. eh Tadi kelompok satu ya. Oke, saya coba catat nanti. Nah, untuk kelompok-kelompok lain atau teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanya mengenai pertemuan-pertemuan sebelumnya sebelum kita lanjut ke pertemuan selanjutnya? Ini kalau tidak ada, mungkin bisa saya coba lanjutkan materi yang selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mencoba sekarang fungsi Docker Compose dan aplikasi multi container. Jadi sebelum-sebelumnya eh, di tugas dan di materi kita coba hanya menjalankan satu kontainer. Nah, gimana sih kita bisa menjalankan beberapa kontainer sekaligus? Nah, ini tujuan pembelajaran minggu ini.
Yang pertama menjelaskan konsep dan manfaat Docker Compose, lalu menulis dan menjalankan file Docker Compose YAML sederhana, lalu mengelola aplikasi multi kontainer. Misal tadi kita pakai Flash ya, frameworknya Python, Flash plus Redis, dan Flash plus MySQL dijalankan secara berbarengan. Lalu memahami komunikasi antar kontainer, persistensi data, dan aspek pengelolaan aplikasi kompleks. Oke, pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sekalian, para mahasiswa telah bisa memahami dasar perintah Docker dan membuat image menggunakan Dockerfile. Sudah bisa paham, sudah bisa melaksanakan tugasnya dan memaparkan tugasnya tadi. Tadi saya anggap Mas Dimas sebagai satu sampel di kelas ini sudah paham tentang pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu pada pertemuan ini kita akan mengelola lebih dari satu kontainer secara bersamaan menggunakan Docker Compose yang menjadi fondasi dalam pengelolaan sistem terdistribusi berbasis kontainer. Nah, pengantarnya dulu ya. Docker Compose itu apa sih? Nah, Docker Compose ini sebenarnya tools di dalam Docker itu sendiri untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi Docker yang multi kontainer alias kontainer banyak nih yang mau dijalankan. Ia menggunakan file konfigurasi Docker compose.yml untuk mendeklarasikan seluruh stak aplikasi dari front end-nya, dari web servernya, dari database-nya itu langsung bisa dijalankan dalam Docker Compose melalui config yang ada di Docker Compose YAML. Nah, ini sintaksnya nih. Jadi pada sebelum-sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita belum menggunakan Docker Compose YAML ini karena belum dibutuhkan. Kita masih menjalankan kontainer secara mandiri lah, secara individu. Nah, kita untuk bisa menjalankan kontainer secara berbarengan, bersamaan, nah kita membutuhkan file Docker Compose YAML ini. Nah, isinya apa aja sih? Isinya pertama ada version. Nah, version ini nggak wajib ya, bisa dihapus juga sebenarnya. Version itu artinya versi Docker Compose yang digunakan. Lalu ada bagian services. Nah, ini servicesnya apa aja nih yang mau kita jalankan? Ini kumpulan kontainer yang didefinisikan. Nah, di sini terlihat eh servicesnya ada web. Nanti di detailnya ada build-nya, bisa diisi, portsnya berapa. Ini portnya kita misalnya 5.000 titik 2 5.000. Ini artinya Docker ini kan jalannya standarnya di 5.000 ya. Nah, ini eh 5.000 titik 5.000 alias 5.000 pot 5.000 itu di forwarding ke 5.000. Ini bisa diganti yang depannya nih. Misalnya saya lihat di tugas-tugasnya sudah ada banyak yang mengerti juga. Misalnya ada konflik di 5.000 nanti diganti ke pot lain itu tidak masalah. Yang penting bisa running secara baik gitu. Lalu ada volume di sana kita mendefinisikan volume log. Nah, lognya itu di mana sih? Nah, lognya itu kita definisikan di path app slash logs. Lalu depends on. Nah, depends on ini berarti eh, menentukan urutan start kontainer. Jadi front end-nya ini webnya akan menunggu Redis. Nah, Redis ini kita panggil di sini image-nya apa? Ini image yang dipanggil ya Redis juga nama nama image-nya. Nah, ini ada lagi-lagi di mata kuliah ini akan kita bicara studi kasus aja ya pokoknya ya studi kasus cara membuatnya dari scratch dari mentah sampai nanti jadi kita bisa eh, orkestrasikan semua image atau semua kontainer yang kita punya. Nah, studi kasus pada kali ini
kita pakai Flash plus Redis. Nah, Flash ini kalau yang belum tahu itu eh, salah satu framework Python ya untuk web. Lalu kalau Redis ini sebuah platform untuk database. Nah, di sini eh, seperti biasa kita akan membutuhkan file Python ya sebagai file aplikasinya. Di sini ada eh, codingannya, codingan flashnya. Ini kita ambil library-nya di sini, lalu kita buat beberapa variabel. Ini R ini sama dengan Redis, hostnya Redis, port yang digunakan oleh Redis 6379. Lalu logpath-nya kita definisikan di mana. Lalu ini apps-nya. Nah, ini apps-nya yang bisa kita lihat nanti di front end-nya. Lalu jalan di port 5000. Nah, di sini kita butuh juga file requirements.txt-nya. Ini supaya, ini bukan requirements ini. Ini, sorry, 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 sorry. Itu Docker Compose, sorry. Ini saya coba hapus dulu deh, supaya tidak membuat bingung. Atau ini salah, nih salah. Sorry. Hmm, ini kita hapus saja. Nanti saya coba revisi deh. Requirements nya itu kalau nggak salah requirements.txt itu isinya. Saya coba buka file saya dulu. Hmm, terus, setup terbuka. Kita butuh flash sama Redis. Oke, oke, sudah saya coba. Betul kan? Nah, jadi ini requirements-nya itu adalah kebutuhan dari sistemnya. Kita nanti akan install apa aja di dalam kontainernya. Di sini ada Flash sebagai framework dan Redis-nya sebagai database-nya. Lalu ada Dockerfile. Dockerfile-nya di sini kita butuh Python. Sebenarnya versinya versi apa aja ya? Ini Python titik 2, ini versinya nih. Bisa 39, bisa 310. Silakan, sebenarnya ini bisa dimodif. Workdir-nya ini tempat berjalannya aplikasi di mana. Lalu kita menjalankan tadi, kita menginstal kebutuhan-kebutuhan kita tadi yang sudah didefinisikan di dalam file requirements.txt, lalu menjalankan nih Python. Kita jalanin aplikasinya API yang sudah kita buat di sebelumnya yang ini. Lalu, nah, di sini ada eh, file baru yang sebelum-sebelumnya kita belum pernah gunakan, yaitu docker strepcompose.yml. Nah, di sini kita akan menjalankan dua image atau dua kontainer sekaligus. Yang pertama webnya. Web itu tadi yang APY-nya kita jalanin, lalu Redis-nya. Nah, ini salah satu, sudah dikasih satu, nanti silakan dicoba sama teman-teman. eh nah, ini komennya juga beda. Yang sebelumnya kita dockeran dulu, docker docker build dulu, nanti kita dockeran.
Nah, kalau ini langsung Docker Compose up build. Nah, jadi langsung ke build dan langsung bisa running gitu. Nah, lalu akses aplikasinya, buka browser, ke halaman aplikasinya, ini portnya 5050. Kenapa? Tadi saya sudah forwarding port 50 ini ke, port 5000 ini ke port 5050. Nah, kita akan refresh halaman beberapa kali. Hasil Hasilnya nanti akan kayak gini nih. Setiap kita refresh nanti akan nambah terus angka ininya nih. Karena ada Redis tadi. Redis sebagai yang menyimpan memori data. Lalu silakan dicek prosesnya. Nanti akan terlihat ada dua kontainer yang running. Lalu eh, karena tadi di aplikasinya sudah didefinisikan untuk bisa menyimpan log, nanti bisa dicek juga ada file access log di sana. Nih, filenya access log yang ada di path app/logs. Nah, ini sebagai sudah dikasih satu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan coba, mungkin ini dulu ya kita kita perlihatkan dulu deh. Saya coba share eh, terminal saya. Ini terminal saya. Sini tadi ada folder Flash Redis app. Kita ke dalamnya. Nah, di sini ada tadi ada aplikasinya, ada app.py-nya, ada Docker file-nya, ada Docker Compose-nya, ada logs-nya, ada requirements-nya. Kita bisa cek dulu ini sudah jalan atau belum. Oh, sudah ada yang jalan ya. Saya stop dulu deh. Saya stop. Saya stop beberapa kontainer dulu. Gagal. Oke, coba share lagi. Oke, eh kita akan jalankan tadi Docker Compose-nya. Hmm, Kita akan jalankan dengan komen Docker Compose up strip build. Ini akan jalan, dia akan nge-build dulu, lalu akan bisa dijalankan. Nah, ini sudah eh, ke-build, lalu bisa kita akses. Kita kasih lihat aksesnya. Hmm, Ini tadi halamannya adalah 12750. Ini saya akan perlihatkan, nanti akan seperti ini jadinya.
Ini terlihat ada nanti halamannya akan sesuai dengan isi dari app.py tadi. Ini saat di refresh nih akan naik terus nih angkanya karena tadi ada Redis sebagai yang menyimpan. Ini contohnya, ini contohnya tadi ya. Dan akan terlihat juga di terminal. Kita lihat dulu di terminal. Wait, tes. Nah, ini akan jalan dua ya, dua kontainer langsung. Kontainer yang menjalankan webnya, ini komennya tadi python.app.py, lalu jalan juga Redisnya. Ini berjalan di port 6379, Redisnya untuk webnya berjalan di 5050. Oke, ini studi kasus satu. Kita akan lanjut ke studi kasus selanjutnya, yaitu bagaimana jika Flash digabungkan dengan MySQL. Nah, di sini saya coba ganti tree foldernya. Tadi kan sebelumnya dalam satu folder itu semuanya ngumpul tuh dari file requirements, file app.py-nya, file docker compose-nya. Nah, di sini saya coba pisahkan yang app nanti kita akan masuk di app aja. Nanti di DB ada lagi isinya. Nah, ini codingannya app.py. Nah, ini contohnya. Hmm, Kita masukin koneksinya di sini. Sebenarnya pakai INV juga bisa, tapi ini akan saya coba jelaskan secara simpel aja. eh Codingannya seperti ini. Requirements-nya tadi ada Flash sebagai framework Python-nya dan MySQL-nya. Lalu Dockerfile nanti kita akan masukkan di folder app-nya. Ini seperti ini. Kita butuh Python versi 3.10. Sebenarnya bebas sih. Kita kasih latest juga nggak apa-apa. Workdir-nya nanti app. Kita akan run pip install requirements-nya yang sudah terdefinisi di file requirements-nya. Lalu ini eh, yang samping ini file Docker Compose-nya. Kita nge-build yang ada di folder app. Kita jalankan di folder 5050. Depends-nya on MySQL. Maaf Pak, layarnya mati Pak. Oh lah mati ya? Sorry, 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 Iya, sorry. iya. So, oh iya, iya. Oke, Oke, ini aman. ya. Aman. Siap, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Nah, ini tadi foto foldernya. Ini file-filenya, requirements-nya, Docker file-nya. Ini kelihatan nih tadi karena kita coba ini ya, satukan ceritanya nih ada folder app di dalamnya, nanti ada beberapa file. Nah, kita build-nya di sini di Docker Compose-nya build di folder app gitu kan sebelumnya tadi kita biasa pakai nih. Oke, kita liatin. Biasanya build titik ya. Nah, build titik ini dia artinya kita nge-build yang ada di folder tersebut gitu, di folder existing. Nah, kalau ini kita nge-build di folder slash app.
Lalu ini tadi depends on MySQL. Di sini ada kita definisikan MySQL-nya, kita pakai image yang mana. Ini misalnya MySQL versi 8.0.36. Ini environment-nya kita definisiin MySQL, root password-nya tadi example MySQL database test DB. Nah, ini yang akan dipanggil di API-nya nanti ya. Sini ada example test DB sama disamain. Nah, nanti ada volume-nya, volume untuk MySQL-nya, untuk database-nya. Nah, untuk studi kasusnya ini hampir sama kayak tadi. Jalankan Docker Compose-nya, sekalian kita build karena baru pertama kali. Lalu kita akses aplikasinya, buka browser dengan port yang kita sudah definisikan. Lalu nanti outputnya, karena kita hanya mencoba koneksi antar Flash dengan MySQL, saya buat di sini return-nya connected to MySQL. Lalu untuk cek database-nya, nanti kita bisa masuk ke sini nih. Docker exec, IT, nah ini foldernya, file MySQL, app MySQL, satu, ini image-nya ya, maksudnya image-nya. Nanti lalu ada command MySQL min u root min p. Ini kan command untuk connect ke database ya, untuk masuk ke database-nya. Bagi yang sudah sering ngoding pasti udah paham. Nah, nanti kita akan diminta passwordnya. Passwordnya tadi di sini sudah kita definisikan di Docker YAML-nya. Passwordnya example. Nanti tinggal dimasukin nih example. Kalau kita bisa nanti komen MySQL secara biasa, kita bisa show database, kita bisa tambah table di dalamnya gitu. Di sini kita coba komen show database aja. Oke, mungkin bisa saya perlihatkan di terminal. Saya stop dulu. Oke, ini strukturnya. Tadi ada folder app. Nanti folder DB ini akan ke build otomatis karena sudah didefinisikan di Docker Compose. Kita akan coba ceritanya ini sudah jadi ya. Ini sama kok kayak di PowerPoint, tinggal diikuti aja cara buatnya. Ini kita anggap kita baru nge-build pertama kali. Kita build. Nah, ini sudah jalan. Oh, 50 sudah jalan. Bentar. Tidak ada yang jalan ya. Sebentar ya. Redis tadi masih jalan. Kita stop dulu. Oke. Kita cek dulu ya. Sudah kosong. Kita coba build lagi. Oke, di sini sudah jalan. Kita bisa cek di sini. Nah, nanti akan keluar sesuai dengan yang kita tadi tulis di app.py ya, connected to MySQL. Sudah jalan. Kita coba perlihatkan.
Nah, nanti akan seperti ini outputnya. Lalu kita akan perlihatkan terminal lagi. Di sini, sorry, stop share sebentar. Nah, kita perlihatkan di sini yang jalan tadi flashnya dan MySQL-nya. Nah, MySQL-nya jalan di port 3306. Ini port standar MySQL ya. Jadi seperti yang kita jelaskan di awal pertemuan tadi, ya fungsi Docker Compose ini adalah menjalankan satu aplikasi secara sekaligus ya. Misalnya tadi ada aplikasinya, misalnya butuh ada database, ada web server di sana, ada aplikasi front end-nya, ada back end-nya, itu bisa dijalankan langsung di Docker Compose ini. Tinggal kita konfigurasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan begitu. Kita kembali ke materi. Oh ya, ini karena bisa jalan ya, kita coba komen ini ya, Docker exec ya. Kita coba Docker exec. Ya, sebentar. Nah, kan kita akan dapat pesan untuk enter password, kita masukin passwordnya. Nah, nanti kita akan masuk ke MySQL-nya. Nah, kita bisa komen di sini apa aja sih sebenarnya. Nah, soalnya kita bisa masuk juga ke database-nya yang kita buat. Kita bisa input, kita bisa update di sana, kita bisa hapus, kita bisa code lah di database tersebut. Oke, nah ini sebagai penjelasan tambahannya, networking dan persistensi. Jadi Docker Compose itu otomatis membuat jaringan bridge antar kontainer. Jadi bisa berkomunikasi melalui service name. Lalu volume memastikan data tidak hilang meskipun kontainer dihancurkan. Jadi kalau kita nggak pakai volume, misalnya ada aplikasi yang ada code-nya gitu. Kalau kita nggak pakai volume, nanti saat kontainer itu mati, otomatis nanti dia akan reset tuh semuanya. Makanya perlu ada kita definisikan volume di sana agar semua file atau semua database yang sudah kita input dalam aplikasi itu tidak hilang. Oke, nampaknya azan. Kita akan break maghrib dulu sampai kita akan ketemu lagi nanti jam 18 18.15 kali ya. Oke, kita break dulu. Silakan teman-teman yang beragama Islam menunaikan sholat maghrib.